Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Panda. Kali ini saya membuat readingan untuk zodiak Aries ya. Cinta Aries di tahun 2023. Sebelum dimulai, alangkah baiknya kita berdoa. Saya berdoa dimulai. Oke, jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen kalau kalian mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap saya upload video terakhir. Bisa tekan tombol loncengnya. Nah, kalau kalian mau request sama judul bisa tulis di kolom komentar. Yang mau terapi, private reading, self healing, behavior terapi, spiritual coaching, number konsultan, mediasi, bisa kontak WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Begitu juga yang mau menjadi donatur untuk Jumat Berkah dan juga berdonasi untuk channel saya ya. Terus yang mau endorse untuk kacamata, kerudung, make up, terus baju muslim itu juga bisa ya. Tapi ya baju muslimnya juga yang kekinian ya. Oke. Kita mulai guys ya. Jangan di skip pada saat saya menshuffle, dan jangan di skip juga iklannya. Oke. Wow, cinta Aries di tahun 2023. Oh my god. Mungkin selama ini ya wow. Keren. Mungkin selama ini Aries itu dalam hal percintaan tuh kurang beruntung ya, kurang beruntung. Bahkan tidak beruntung. Karena yang dia temuin itu selalu kekacauan dan konflik ya. Menurut kartunya dan menurut intuisi. Mungkin ada beberapa juga Aries yang langgeng-langgeng aja, ada juga gitu kan. Tapi kan ya ini general reading ya, nggak boleh nggak terjadi gitu atau apa gitu, nggak boleh. Ini sedapat ininya aja, oke? Tapi oh ya, dan Aries tuh juga orangnya tuh susah banget diatur ya. Nggak mau nurutin, pokoknya orangnya tuh tabrak sana tabrak sini. Dia nggak tipe orangnya bebas jiwanya gitu ya, nggak bisa dikekang, nggak bisa diatur. Tapi ketika dia sudah menemukan masanya gitu ya, atau menemukan seseorang yang bisa ngebuat dia nyaman, dia tuh dengan mudah gitu loh ya, dengan mudahnya bisa ditaklukkan. Aries tuh tipenya gitu. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, pendewasaan juga di tahun ini, chaos dan konflik itu membuat dia chaos dan konflik, dan dia juga banyak membaca referensi gitu, by the book. Bisa juga Aries nih membaca setiap hal-hal yang terjadi dalam hidupnya, terutama dalam hal percintaan. Ini kenapa sih, ini ada apa sih, apa yang harus diperbaiki, mungkin saya terlalu egois, mungkin saya orangnya nggak mau diatur. Bisa juga seperti akhirnya dia tersadar dengan sendirinya ya. Dan dia perlahan-lahan meregenerasi kayak darah gitu kan. Kalau misalkan kita donor memberikan gitu kan, kita malah akan lebih sehat darah. Jadi dia meregenerasi dirinya gitu, terutama dalam hal percintaan, dan ke arah yang jauh lebih baik gitu ya. Dan ketika dia berubah gitu menjadi Aries, sosok seseorang yang jauh lebih baik terutama dalam hal percintaan, dia menemukan dunia yang baru yang ya itu tadi, efek dari dia sudah positif, dia sudah baik, dia ya ada hadirlah hal-hal baik, hal-hal baru yang itu membuat dia jadi, wih, dunianya tuh berubah banget gitu, terutama dalam hal percintaan ya. Dan dia akan ketemu dengan soulmate-nya di tahun ini gitu ya, ketemu dengan soulmate-nya yang benar-benar ngeklik banget gitu ya. Itu yang aku rasain gitu. Ini aku udah ngebaca beberapa kali Aries ya, memang di tahun ini berhubungan dengan soulmate. Oh ya, di tahun ini juga ya yang aku rasain tuh banyak banget union, entah itu soulmate, twin flame, mirroring gitu kan. Dan ini lagi perputaran karma ya, kalau aku menurut wheel of fortune. Jadi benar-benar Anda dapat karma, Anda dapat baik atau buruk itu tergantung dari Anda kemarin-kemarin nanamnya apa. Ya alhamdulillah sih ya gitu, walaupun banyak banget yang fitnah, banyak banget yang zolim kepada saya tetap aja baik gitu. Kenapa? Karena saya tahu ini semua akan berakhir, dan ada masanya di mana tabungan investasi kebaikan kita itu Allah akan kasih gitu loh ya. Dan
sampai kamu lupa rasanya perihnya sakit hati gitu loh ya. Jadi nanti akan diganti, nanti akan dikasih sama Allah. Waktunya kapan? Terus aja berbuat baik gitu. Itu sih yang prinsip aku ya gitu. Biarin aja. Kita jangan membalas gitu. Kita jangan pernah duluan dan jangan pernah membalas. Oke. Ya memang Arya sedang bersih-bersih ya, bersih-bersih dari hal-hal yang tidak baik, lingkungan yang tidak baik, pekerjaan yang tidak baik gitu kan, orang-orang yang tidak baik, lawan jenis yang tidak baik gitu kan. Dan ya dia mendapatkan kedamaian dalam dirinya gitu. Dia bisa berdamai dengan itu semua dan bernafas dengan lega gitu, dan akhirnya dia uh, kinclong gitu ya, glowing gitu kan, shining, shimmering, splendid atau pokoknya dia bersinar berkilau banget, dan dia juga punya kebesaran hati gitu ya. Dan ya ini udah deadline, ini udah gue kayaknya udah nggak bisa nih, gue memang harus berubah jadi orang yang jauh lebih baik agar kehidupan gue tuh baik. Dia udah sadar itu, ketika dirinya sudah baik dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan. Itu sama dengan hal percintaan. Ketika kita sudah baik ya, jodoh itu cerminan diri kita, jadi kita baik dulu, nanti kita insya Allah dapat yang baik. Itu sih yang aku pelajarin ya. Dan mungkin ada beberapa ya oke, banyak juga yang terbangkit spiritualnya ya di tahun ini gitu, tersadarkan dan mengenal dunia spiritual, mengenal dunia energi. Dia tahu law of attraction, imagination, terus affirmation gitu kan, terus apalagi ya itulah pokoknya ya, Xion gitu kan. Pokoknya kamu kalau nggak tahu belajar aja di YouTube. Dan ya itu, dia jadi sosok seorang yang memang lebih banyak mencari jawaban ke dalam gitu ya, walaupun dia sendiri tapi dia mengamati, dan akhirnya dia seperti menemukan pesan dalam botol. Oh, kenapa sih kehidupan percintaan gue ini dulunya tuh gue selalu begini gitu kan. Ternyata ada yang mau dirubah dari dia dalam hal percintaan gitu, dalam hal menghadapi lawan jenis, dalam hal misalkan ya itu tadi, menghadapi lawan jenis atau mendetek lawan jenis ini beneran tulus atau modus gitu kan. Aries orangnya tuh nggak berpikiran negatif loh, dia menganggap semua orang itu baik. Sebenarnya bener baik memang seperti itu, tapi kita kadang perlu rambu-rambu. Kadang Aries nih udah diingetin juga dia masih masa sih gitu, sampai mentok. Aku pernah ngerasain seperti itu, soal ketika udah mentok, oh iya benar, tapi ya udah gitu tapi ya udah, ketika memang dia udah mentok ya, oh ya udah. Dan orang-orang yang ngejahatin dia tuh ngerasa bersalah, ngerasa, terutama mantannya. Biasa Aries tuh paling disayang sama mantannya, karena Aries tuh kalau misalkan dia udah sayang, udah bener-bener satu, dia tuh kan setia dan bener-bener ngurusin gitu loh. Tapi ketika dia sudah dikecewakan, sudah ya gitu. Oke, kita ke ininya, cinta Aries tahun 2000. Oke. Ada satu kartu. Oke, sekali lagi ya. Oke, cinta Aries tahun 2023. Ya, itu tadi. Mungkin ya, kenapa kehidupan percintaannya Aries tuh ini banget, nggak mulus banget ya. Mungkin karena dia terlalu ketergantungan sama pasangannya, bucin juga gitu ya. Maka tadi saya bilang ini ada, makanya dia tuh menjadi observer, pengamat. Kenapa sih kehidupan percintaan gue seperti ini? Kenapa sih? Oh mungkin ada yang harus dirubah mindsetnya gitu. Oh mungkin gue tidak boleh ketergantungan sama pasangan gue gitu kan. Yang ngebuat itu dia akhirnya berubah mindsetnya. Tapi dia nggak kapok gitu. Tapi justru dari pelajaran hidupnya dia dalam kehidupan percintaan itu membuat dia oke, gue akan memberikan kesempatan lagi ke dalam kehidupan percintaan gue. Itu hanya menjadi journey aja gitu, perjalanan aja gitu ya. Dan mungkin juga dulunya pernah soulmate dulu, mungkin juga dulunya pernah tidak membalas cinta seseorang, sehingga seseorang itu ada yang sakit hati, ada pergi ke dukunin Aries sampai ya mungkin ada beberapa dari kalian yang kena black magic ya, itu ya yang aku rasain gitu sih, sampai akhirnya tuh karena cinta ditolak dukun bertindak bisa juga gitu kan. Kadang Aries tuh baik sama semua orang, kadang Aries tuh juga iseng sih ya, yang aku Aries tuh tahu orang ini tuh suka, malah makin dibaperin gitu, tapi sebenarnya Aries tuh nggak kepingin sama orang ini. Itu sih yang aku rasain kadang. Sorry ya para
bapers. Oke. Dan dia harus merilis mantannya gitu, karena memang mantannya nggak baik, toksik gitu ya. Tapi mantannya ini juga sayang sama Aries gitu ya. Itu nggak mau Aries tuh jatuh ke orang lain, maunya ke dia, tapi dia juga nggak baik sama Aries, kan nggak bener ya ya. Oh my god. Oke, kamu akan ketemu dengan seseorang yang sama-sama punya chemistry. Mungkin soulmate kalian ini sama-sama punya chemistry dan bisa ke jenjang pernikahan. Tapi ingat, nggak boleh, kamu harus bisa membebaskan diri kamu ya. Nggak boleh under control atau kamu mengontrol, ya gitu. Ini aku baru dapat visual nih. Mungkin Aries ada beberapa yang perempuan alpha ya, yaitu ya itu dominasi gitu, yang mengatur, yang mendominasi. Tapi dia kalau ketemu sama orang yang sayang, yang ini, wah dia nurut banget. Asal kalau sama Aries tuh yang penting lu lempeng aja, lu nggak macem-macem. Ketika lu macem-macem udah dia 1000 macem. Dan dia kan ketemu dengan cinta baru dan dengan orang baru ya. Jadi ini mungkin soulmate-nya adalah orang baru dan cinta baru ya. Hubungannya mungkin ya religious factor atau koneksi spiritual, dimana memang tidak ketergantungan, karena tadi tidak boleh ada codependency karena mau dirubah Aries ini ya dalam segi percintaan. Ya dia tahu bahwasanya gue tidak boleh kemelekatan. Ketika gue kemelekatan ya seperti pasir, dia akan keluar dari genggaman gitu. Tapi ketika misalkan dia diam aja gitu, pasirnya juga diam aja, dan dia lebih mendekatkan diri sama Allah gitu ya, tidak kemelekatan, malah makin mendekat. Oke, jadi tetap positive thinking, pikiran terbuka, dan punya banyak romantic feeling yang bisa dieksplor ya. Mungkin dia berdiri dengan orang yang punya anak, atau ada punya anak, atau punya sisi kekanak-kanakan, duanya. Dan memang soulmate-nya dia itu adalah cinta sejatinya dia, dan bisa keluar dari permasalahan pribadinya gitu di tahun ini ya. Keren kartunya, aminin oke. Iya, aku mau tahu juga sih perasaan dari orang yang perasaan si dia ke Aries gitu ya. Mungkin ada juga sih yang udah dapet, tapi kalau misalkan ada yang belum dapet, kita ya pokoknya lawan jenis lah. Ini mengetahui perasaan lawan jenisnya Aries ya. Orang yang Aries dilingkan atau orang gebetan Aries gitu kan. I wish I could share my good news with you. I wish things could be different. We will be together again. Oke, kita gali satu persatu. Oke. Aries, coba kamu sesuaiin aja. Ada yang berharap dia bisa membagikan berita baik kepada kamu ya, dan ada juga yang berharap kita bisa ya bisa berbeda lah ya, dalam artian mungkin sudut pandang berbeda, cinta yang berbeda, could be different. I wish things could be different. Ya dalam artian bisa berubah jadi lebih baik gitu ya. Dan ada juga yang mengharapkan ya dia berharap bisa bersama lagi, atau merasa bahwasanya kita suatu saat bisa bersama, itu juga ada. Atau orang yang Aries dilingkan nih atau soulmate-nya dia lagi mengafirmasikan Aries juga, itu bisa juga. Soulmate-nya Aries ya, orang baru dengan cinta baru, true love-nya Aries ini, dia mau lebih dari sekedar teman ya. Makanya tadi kenapa ada wedding ya. Dan mungkin mantannya Aries ada yang merasa saya mau merasakan hal itu lagi dengan Aries. Mungkin CLBK juga ada. Biasanya gini. Ketika ini kan gubrak-gabruk kehidupannya Aries tuh banyak disakitin sama lawan jenis tuh ya. Tapi dia berusaha untuk healing, untuk sembuh, nerima nggak enak, nggak enak, suka nggak suka, mau nggak mau dia terima, dia healing, dia terus berbuat baik. Ketika dia sudah let go ya, justru mantannya tuh nyesel gitu. Dan mantannya itu tidak memungkiri kalau Aries itu benar-benar sayang, kalau sayang tuh benar-benar gitu sama mantannya. Oke? Dan ya dia mau kamu ngerasain apa yang dia rasain gitu. Ini kalau aku ya berbicara yang aku rasain nih, ada visual juga. Mantan Aries tuh tadi saya udah bilang Aries tuh disayang sama mantannya,
tapi memang mantannya itu toksik, dan baru menyadari ketika dia ngerasa dia bisa cari pengganti Aries, mungkin dari fisik oke, bisa lebih ya dari pendidikan, tapi ternyata nggak ada yang bisa menggantikan posisi Aries gitu loh ya, yang bener-bener dia tuh sayang banget sama pasangannya gitu, dia nggak bisa dapetin itu dari orang lain. Cobain deh. Dan orang yang mungkin pernah berdinding dengan Aries atau yang seperti Aries tuh berbicara lewat musik gitu ya, dan atau ketika dia mendengarkan musik seperti Aries tuh berbicara curahan hati Aries, dan dia tahu banget apa yang udah dia lakuin sama kamu, dan dia berharap kamu bisa memaafkan dia suatu hari nanti. Ini lebih ke mantan, jadi sesuaikan aja. Dan kadang dia masih suka berpikir tentang Aries, dan nggak cukup baiklah untuk Aries, dia sadar itu, dan dia banyak menyembunyikan hal tentang dirinya kepada Aries. Waktunya dia untuk healing ya gitu. Itu lebih ke mantan. Makanya kenapa di sini ada release your ex. Tapi ini juga kartunya tidak selalu untuk mantan ya. Tapi disesuaikan saja. Kalau yang saya rasain gitu. Oke. Oke. Ascending. Ya, Aries ini memang sedang memasuki fase baru. Ya, karena dia sudah bertransformasi, sudah beregenerasi ya, dan akhirnya ya dia karena dirinya sudah berubah menjadi orang yang jauh lebih baik, hidupnya pun jauh lebih baik gitu ya. Fase baru, dan dia ready untuk union dan atau memperbaiki hubungan, dalam artian dirinya diperbaikin agar dia bersiap untuk memasuki union yang baru, itu hubungan yang baru ya. Wedding ring, ya mungkin ada yang mau ngelamar kamu gitu kan, melamar kamu, entah itu nikah, tunangan ya. Oke. Soul connection, tadi ada spiritual ya. Union, wedding, memang saya udah bilang kan di tahun ini banyak banget nih yang union, entah itu soulmate, entah itu twin flame, mirroring gitu kan. Dan aku ngerasain memang ini adalah janji suci yang selamanya gitu ya. Ya itulah, mungkin Aries harus nanam kebaikan dulu dalam hari percintaan, gabur kehidupan percintaan, dan akhirnya dia menemukan sosok seseorang yang tepat sampai abadi nanti, hanya maut yang memisahkan. Oh my god, kartunya keren banget sih. Pada tadi kalian lihat ya, saya tuh udah ngocok, udah shuffle ya, udah shuffle ya gitu. Jadi oh my god, soulmate, twin flame. Jadi ini memang saya udah bilang kan, tahun ini memang mau itu mirroring, mau itu soulmate, mau itu twin flame, itu akan union. Aku ngerasain ini kartunya mulai ada koneksi terhadap diri saya. Tadinya saya susah banget koneksi sama kartu ini, nggak tahu kenapa ya. Iya, tapi diminta untuk tidak lagi memakai topeng gitu ya. Apa adanya aja, atau kamu kalau ketika kamu ketemu dengan orang pakai topeng, gimana caranya orang ini tuh nggak pakai topeng lagi gitu ya. Iya, jangan ketergantungan, dan jangan juga pakai topeng. Jadi apa adanya aja ya Aries, atau kamu harus bisa membuka topeng orang lain ya. The Chaser ya. Kamu mungkin akan dikejar-kejar seseorang yang memang benar-benar sayang sama kamu. Biasanya kamu nih sayang sama orang kayak kamu yang ngejar gitu ya. Gitu. Jadi kamu akan dikejar-kejar. Ya itulah ya, kita nanam pisang nggak mungkin tumbuhnya durian. Kalau kita mau dapat durian ya kita harus nanamnya pisang gitu. Itu aja sih simpelnya. Hati-hati dengan teman yang atau perempuan yang berbisa seperti snake, seperti ular gitu ya, girl with a snake. Jadi hati-hati gitu ya dengan ya entah itu perempuan kayak entah itu laki-laki yang mungkin kelihatannya aja baik, tapi sebenarnya dia mungkin mau ngegebet-gebetannya Aries, atau temennya dia mau ngegebet Aries, itu juga bisa. Dia suka sama kamu, cobalah kamu bisa lebih
apa ya, lebih mencintai diri kamu terlebih dahulu agar kamu lebih bisa mencintai orang. Hubungan yang sehat lah ya gitu. Dan heart with a key, jadi kamu seperti kamu ketika nanti kamu ketemu dengan soulmate kamu ya, kamu seperti gembok dan kunci gitu, saling melengkapi ya. Ya, not enough, enggak cukup. Jadi kamu merasa seperti nggak cukup terus sama dia, dalam artian terus bisa menggali apa ya, perasaan romantis, passion lah, apalah, chemistry itu bisa digali, nggak cukup. Pokoknya gue masih bisa nih, masih bisa kayak gitu. Jadi menemukan keseruan-keseruan sendirinya ya. Dan ya itu tadi kayak ada kamu you speak to me through musik, jadi terngiang-ngiang ya, kaset itu kan terngiang-ngiang, itu lagi lagunya. Dan ya Cupid Arrow itu ya, Cupid Arrow itu ya mulai apa ya, Cupid Arrow itu ya mulai panah asmara itu sudah mulai menuju sasarannya gitu. Mungkin akan ada yang ngedate ya, dan ya healing heart ya, kamu bisa menyembuhkan diri kamu dari gubrak-gabruk kehidupan kamu di masa lalu. Pokoknya 2023 ini keren deh pokoknya. Kamu healing, kamu nerima, kamu sudah belajar nerima, suka nggak suka, enak nggak suka, enak nggak enak. Terus udah gitu setelah kamu healing, setelah kamu nerima, akhirnya kamu healing, kamu sembuh, kamu belajar mencintai diri kamu sendiri, kamu fokus dengan diri kamu gitu kan, kerjaan kamu, dan tapi kamu tetap bisa memberikan kesempatan kepada kehidupan kamu nggak nyerah, pasti ada yang terbaik buat saya. Dan akhirnya terjadilah di tahun ini ya. Kalau menurut saya, miring, kalau menurut saya reading untuk zodiak Aries nih udah selesai ya, yang baiknya kita aminkan, dan memang alhamdulillah jawabannya baik dalam hal percintaan. Kita ketemu lagi di reading yang berikutnya. Mohon maaf kalau saya banyak salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.